Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut, saya mau ambil gambarnya dulu, Bapak Ibu ya. Kita buka kamera, ambil gambar, 1, 2. Maaf, saya tidak buka, sorry. Satu, dua, tiga. Ini sebagai kenang-kenangan dan bukti kegiatan kita nanti. Oke, baik Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini saya lihat segar-segar walaupun kita dalam keadaan puasa. Semoga puasa kita berkah, Bapak Ibu. Ini dua hal yang kita lakukan sangat-sangat luar biasa. Kita menuntut ilmu dan kita juga melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan semua ini berkah, Bapak Ibu. Bapak Ibu, setelah kita mengikuti kegiatan kemarin, yaitu alur kedua, karena hari ini sudah alur ketiga, Bapak Ibu ya. Alur merdeka, alur ketiga. Yang pertama masih ingat, mulai diri. Kemudian yang kedua, yang kemarin, eksplorasi konsep. Untuk hari ini, ruang kolaborasi. Oke, berarti kita sudah akan memasuki alur ketiga, Bapak Ibu. Tapi semua alur-alur itu pasti itu terkait semuanya. Mulai dari awal sampai nanti selesai aksi nyata yang akan kita lakukan itu semuanya akan terkait, Bapak Ibu. Selamat bergabung Ibu Samsidar. Baik, izinkan saya membuka PowerPoint-nya. Kelihatan Bapak Ibu? Belum Ibu. Belum kelihatan, Bu. Belum kelihatan. Kenapa? Kalau kelompok ini saya langsung buka. Saya coba lagi. Oke. Bisa, Bu? Belum Ibu. Ya, sudah. Sudah, Bu. Baru proses. Alhamdulillah kalau Sudah, Bu. Mungkin supaya tidak storing, ya, kita nonaktifkan suaranya semua Bu ya. Kita nonaktifkan dulu suaranya, semua kita punya, supaya tidak storing. Baik, Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore Bapak Ibu. Semoga kita semua sehat,
dalam mengikuti kegiatan kita ini sampai selesai. Untuk hari ini adalah alur ketiga, yaitu ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi ini ada 2 sesi, ada sesi pertama untuk forum diskusi, kemudian ada sesi kedua untuk forum presentasi nanti. Tapi itu nanti besok ya. Untuk modul 1.1 ini adalah refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang merupakan sesi forum diskusi hari ini. Untuk identitas modul Bapak Ibu, ini paradigma dan visi guru penggerak. Ini paket modulnya. Kemudian modulnya itu refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Kemudian sesi pembelajarannya itu adalah sesi ruang kolaborasi. Ini sesi ruang kolaborasi sesi pertama, besok sesi kedua. Jumlah jam pelajaran hari ini itu 3 JP, jadi kita bisa perkirakan mungkin jam 5 ya bisa selesai. Kemudian fasilitatornya saya kira Bapak Ibu sudah kenal. Ini kompetensi lulusan yang dituju guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Kita ini guru penggerak nanti diharapkan dapat memahami apa peran kita selaku guru penggerak dan alasannya menjadi pemimpin pembelajaran, karena nantinya kita itu dianggap sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran muridnya. Yang berikutnya, capaian umum modul ini ada 2. Calon guru penggerak mampu memahami pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Ini nanti tetap dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini tetap kita akan melakukan korelasi terkait dengan pemikiran tersebut dengan situasi dan kondisi daerah kita masing-masing. Kemudian calon guru penggerak mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran, mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Jadi kita harus selaku calon guru penggerak kita harus berusaha mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat mengupayakan terwujudnya sekolah kita ini sebagai pusat pengembangan karakter. Capaian khusus modul, secara khusus modul ini diharapkan dapat membantu calon guru penggerak mampu memiliki ada 3 hal. Yang pertama, pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid dan pada konteks lokal kelas dan sekolahnya, kemudian sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Ini kan kemarin di eksplorasi konsep sudah kita bahas ya terkait dengan bagaimana menuntun murid untuk mencapai kodratnya. Selanjutnya ini agenda kita hari ini, Bapak Ibu. Yang pertama pembukaan tadi kita sudah, kemudian refleksi pembelajaran modul, aktivitas sesi, kemudian review aktivitas pembelajaran, kemudian penutup. Jadi ini ada 5 agenda kita hari ini. Pembukaan tadi sudah. Nah sekarang tujuan pembelajarannya hari ini diharapkan kita selaku calon guru penggerak mampu menemukan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Ini tujuan pembelajaran. Kemudian untuk skenario pembelajaran
Untuk judul sesinya ada pembukaan, ada review materi tadi, kemudian ada diskusi kelompok. Sebentar kita akan diskusi, kita akan bagi kelompok, kemudian penutup. Nah, untuk pembukaan alangkah bagusnya mungkin supaya kita fokus pada kegiatan kita, melakukan kegiatan ini ada kita coba ice breaking, mungkin ada yang bisa pimpin ice breakingnya Bapak Ibu. Silakan. Ibu-ibu itu biasa ada beberapa hal-hal yang dilakukan di kelasnya. Coba supaya kita terfokus kepada kegiatan kita. Ada yang bisa? Ibu Samsidar? Ibu Rosma? Bu Sri? Oke, Bu Rosma silakan. Ayo semangat. Dibuka kameranya semua Bu supaya bisa kelihatan. Iya. Suaranya Ibu Rosma, suaranya. Ya, ya. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Putar, tangan di putar. Oke, Bu Rosma, boleh mundur sedikit karena tidak kelihatan tangannya secara keseluruhan. Siap berdoa. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, ku siap berdoa. Oke, diulang semua ikut Bapak Ibu ya. Oke, diulang Bu. Tepuk jari. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Putar, tangan diputar. Gulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, ku siap berdoa. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, ku siap berdoa. Terima kasih. Oke, mantap, tepuk tangan. Kalau saya lihat Ibu Rosma mungkin selalu melakukan itu di sekolah ya. Iya, karena kebetulan saya memegang guru kelas 1, Bu. Oke. Ibu Rosma sudah siap-siap, yang lain nanti semuanya. Oke, siapkan. Baik Ibu, luar biasa Ibu Rosma, terima kasih ya. Saya yakin dan percaya apa yang kita lakukan tadi ini tujuannya supaya kita fokus apa yang akan kita lakukan. Ya. Seperti tadi bergerak ya. Kita mendengar suaranya Ibu Rosma, tentu terfokus ke kita. Nah, ini untuk mengantar kita supaya kita fokus kepada pembelajaran yang kita lakukan sekarang ini. Baik, kita lanjut. Oke, Bu. Nah, sekarang selanjutnya adalah review proses dari hasil belajar pada eksplorasi konsep. Bapak Ibu masih ingat eksplorasi konsep yang kemarin? Ada apa? Masih ingat? Eksplorasi konsep bagaimana menuntun anak-anak dalam proses belajar di kelas.
dan Iya. Apalagi bahas tentang pikiran ke menuntun. Bukan yang dimiliki untuk mencapai keselamatan kebahagiaan semuanya. yang lain dimatikan suaranya. Bu Santi dan dulu. Terima kasih banyak Ibu bahwa kita tidak bisa melupakan kodrat alam dan kodrat zaman dalam menuntun anak-anak kita menjadi insan yang merdeka. Oke, luar biasa. Ada lagi yang lain Bapak Ibu selain itu? Ibu Sri Raja? Ya, Bu. Ya, silakan. Ya. Kita mengulas kembali terkait dengan pembelajaran kemarin. Oh iya, Bu. Jadi kemarin itu Rutki Hajar Dewantara menuntun ya. Yaitu membimbing siswa untuk menggali jati dirinya menjadi murid yang berkarakter. Nah, itu Ibu. Oke, ada lagi? Oke, Ibu Nirwana, silahkan. Makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak. Ibu Nirwana, bisa dikasih besar-besar sedikit suaranya? Ya, Ibu. Makna kata menuntun dalam proses pendidikan adalah di sini membimbing, mengarahkan, dan merangsang perkembangan anak secara holistik, baik dari segi fisik, motorik, mental, emosional maupun sosialnya. Gitu Ibu. Mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Rosma? Silakan Ibu Rosma. Oh, iya. Makna dari menuntun yaitu mendampingi anak untuk mencapai tujuannya sehingga tercipta karakter yang lebih bagus. Ya, oke. Ibu Andi Alfira. Kemarin itu kita telah membahas mengenai semboyan Ki Hajar Dewantara itu yang ada 3. Yang pertama, ingat sesungkelada, guru di depan memberi teladan. Dan yang kedua itu, guru di tengah memberikan semangat. Dan yang ketiga, tuturi handayani, guru di belakang memberikan dorongan. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya luar biasa masih ingat dengan pembelajaran yang lalu. Ini yang akan kita pelajari hari ini tuh tetap terkait dengan apa yang kita lakukan semuanya. Oke, sangat luar biasa Bapak Ibu semua. Selanjutnya, ini kita akan melakukan pembagian kelompok Bapak Ibu, ya. Dalam diskusi kelompok ini yang akan dilakukan, dengarkan instruksi nanti, kemudian diskusi kelompok menjawab pertanyaan terkait dengan pemikiran KHD dalam konteks lokal sosial budaya daerah masing-masing. Kemudian untuk penutupnya nanti mengingatkan tahapan belajar selanjutnya, kemudian penutup, kemudian foto bersama. Nah, Bapak Ibu sebelum kita berdiskusi perlu ada kesepakatan belajar Bapak Ibu ya. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kemudian yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Kemudian yang ketiga, jika ada satu peserta bicara, maka peserta yang lain mendengarkan atau menutup mikrofonnya ya, supaya tidak kedengaran yang lain. Kemudian berpendapat setelah dipersilahkan, kemudian berpartisipasi penuh, kemudian mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira dan bahagia. Bapak Ibu, ini kesepakatan belajar yang akan dilakukan kita sepakati bersama atau tidak? Ya Bu,
Insyaallah sepakat. Atau ada hal lain yang masih bisa ditambah, boleh. Kalau ada yang perlu ditambah, boleh. Cukup ini ya? Cukup Ibu. Cukup Bu, cukup. Oke. Kita sepakat ya Bapak Ibu. Nah kemudian untuk review proses hasil belajar CGP eksplorasi konsep. Apa hasil yang Bapak Ibu peroleh setelah mempelajari materi pada alur eksplorasi konsep? Apa hasil? Bisa tidak diceritakan hasilnya masing-masing? Apa hasil yang diperoleh setelah mempelajari materi pada alur eksplorasi konsep? Silakan, Ibu Samsidar. Ya, terima kasih banyak. Hal yang saya peroleh setelah mempelajari materi pada alur eksplorasi konsep adalah bahwa selama ini saya dalam melaksanakan pembelajaran itu tidak sesuai. Pada saat saya melakukan pembelajaran lebih berfokus kepada guru, tidak berfokus kepada peserta didik. Jadi setelah mempelajari alur eksplorasi konsep ini, saya baru mengetahui bahwa kita sebagai pendidik atau sebagai guru adalah hanya menuntun siswa agar mereka tidak keluar jalur dan tetap memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman agar agar peserta didik kita itu dapat menjadi insan yang merdeka. Terima kasih banyak. Luar biasa. Ibu Dewi mungkin ada tambahan? Silakan Bu. Ya, terima kasih banyak Bu atas kesempatannya. Jadi setelah mempelajari eksplorasi konsep kemarin, kami sebagai guru juga sudah menyadari bahwa tugas besar seorang guru adalah menuntun anak. Bagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu dilahirkan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi tugas kita seorang guru adalah untuk menuntun dan merawat mereka, merawat kodrat mereka supaya tumbuh dan berkembang, supaya bisa nantinya bisa menjadi orang yang berhasil nantinya. Kita mengarahkan mereka. Oke, luar biasa. Ada lagi? Ada lagi, Bu? Apa pembelajaran hasil yang diperoleh setelah pelajari materi kemarin? Yang jelas intinya kita sudah pahami bahwa anak itu kita harus memahami kodrat anak tersebut ya, dalam membimbing bagaimana kita memberikan suatu pembelajaran, kita menuntun anak-anak itu untuk supaya tidak keluar dari rel yang salah, tapi kita tuntun sesuai dengan apa yang dimiliki oleh anak tersebut. Saya kira Bapak Ibu semua bisa paham ini karena kita sudah pelajari kemarin. Kita lanjut ya. Nah ini potret pendidikan Indonesia, pendidikan zaman kolonial, kemudian pendidikan masa kini. Ini bisa kita bayangkan Bapak Ibu ya, pendidikan dulu dengan pendidikan masa kini. Coba. Nah untuk kerangka pemikiran KHD ini, dasar-dasar pendidikannya, ada pendidikan, hanya tuntunan dalam hidup, kemudian dasar jiwa anak yang kekuasaan pendidikan. Kemudian Montessori mementingkan pelajaran panca indera. Kemudian Froebel, panca indera sebagai konsentrasi pembelajarannya, tetapi yang diutamakan adalah permainan anak-anak. Sebagaimana kita tahu kemarin bahwa kalau kita berbicara anak itu pasti tidak lepas dari yang bermain. Bermainnya tapi kita tetap mengarahkan anak-anak itu bermain, permainannya sambil belajar. Kemudian taman siswa, pelajaran panca indera dan permainan akal itu tidak dipisah. Ini untuk kerangka pemikiran KHD. Untuk pendidikan dan pengajaran,
pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Kemudian yang ketiga, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Jadi kita lihat ini. Ya. Ini pendidikan yang menuntun. Coba kita lihat perbedaan dari gambar yang ada Bapak Ibu. Gambar apa itu? Sama-sama ya? Sama-sama padi Bu, tapi ada yang Sama-sama padi. Ada yang sudah makan, ada Jadi kita melihat gambar itu bagaimana kita menuntun dan mengarahkan anak-anak kita supaya bisa tidak keluar dari contoh ketika kita memberikan pembelajaran kepada anak, kita harus melihat dulu, kita harus memahami kondisinya seperti apa, kemudian karakternya seperti apa. Sama juga kalau kita mau menanam sesuatu, kita tentu kita akan perhatikan dulu dasarnya, tanahnya seperti bagaimana dan lain sebagainya. Nah, setelah kita memberikan kita menanami atau kita memberikan pembelajaran, apakah kita biarkan begitu saja? Itu tidak, tapi kita akan menuntun, kita akan memperbaiki, kita akan melihat apa-apa yang perlu diperbaiki supaya tanaman kita itu bagus, tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti itu juga dengan anak-anak kita. Jadi ini untuk mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun Bapak Ibu. Proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamon dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Artinya kita ini sebagai pamon, ya, pemimpin pembelajaran, bagaimana kita dapat memberi tuntunan kepada anak-anak kita, bagaimana kita memberikan mengarahkan anak-anak kita supaya tidak kehilangan arah yang sebenarnya, Bapak Ibu. Selanjutnya ini masih juga seperti kemarin juga ada disinggung ini Bapak Ibu ya, kodrat alam dan kodrat saman. Kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat saman berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan samannya. Jadi anak itu diharapkan mencapai kekuatan kodratnya berdasarkan dengan alam dan samannya. Bila melihat dari kodrat saman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memahami kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda di Indonesia Timur, itu Indonesia Tengah, dan lain sebagainya. Seperti itulah yang kita hadapi pada anak-anak. Contoh di dalam satu kelas itu tentu ada beberapa macam anak, tidak semua sama situasi dan kondisinya, karakternya juga tidak mungkin sama. Sedangkan satu ayah, satu ibu juga tentu itu pasti ada perbedaan apapun itu. Nah, itulah yang dari kodratnya, itulah yang kita selaku pemimpin pembelajaran, kita harus mengarahkan, kita harus memimpin anak-anak itu untuk menuju arah supaya tidak keluar dari rel yang seharusnya. Seperti ini untuk budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Kemudian ini contohnya ada pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak yang ditampilkan seperti contoh gambar ini, Bapak Ibu ya. Nah, ini ada peta aktivitas modul, saya perlebar dulu supaya bisa kita lihat Bapak Ibu. Ya. Ini aktivitas ya. Aktivitasnya Bapak Ibu ini modul 1.1. Kemarin kan kita sudah mulai diri Bapak Ibu ya. Yang sekarang ini kita ada di ruang kolaborasi.
Yang mulai diri yang kemarin ada menuliskan reflektif, ya, menuliskan harapan, ekspektasi terkait dengan pembelajaran modul 1.1, kemudian ada membaca, membuat catatan tentang konsep pemikiran KHD, menjawab 3 pertanyaan reflektif, itu nanti akan dilihat semuanya di LMS Bapak Ibu. Kemudian setelah menyimak video pendidikan zaman kolonial. Nah, ini masuk di eksplorasi konsep ini yang terkait dengan ini, membuat rekaman video dan seterusnya. Kemudian ada forum diskusi seperti kemarin, itu yang kita lakukan untuk eksplorasi konsep. Nah, untuk hari ini kita masuk pada ruang kolaborasi 1.1A5. Ini adalah sesi 1, Bapak Ibu. Sesi 1 ini itu mereview proses dan hasil belajar pada eksplorasi konsep tadi yang kita sudah lakukan. Kemudian yang sekarang kita akan lakukan adalah diskusi kelompok menjawab 3 pertanyaan mengenai mengeksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya daerah asal Bapak Ibu, kondisikan ya, dalam upaya menebalkan konteks diri atau kekuatan kodrat murid sebagai manusia dan anggota masyarakat. Jadi ini yang akan kita diskusikan nanti. Kemudian untuk ruang kolaborasi sesi kedua ini besok, apa yang didiskusikan hari ini itu yang akan dipresentasikan besok masing-masing kelompok Bapak Ibu. Kalau ini berikutnya nanti setelah ruang kolaborasi, presentasi, kita masuk demonstrasi kontekstual, kemudian kita eksplorasi pemahaman, kemudian masuk ke koneksi antar materi, kemudian aksi nyata. Jadi ini alur merdeka yang harus kita lakui setiap modul. Ini baru modul 1.1. Untuk modul 1.2 dan seterusnya juga seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, kita akan lihat semua gambaran dari peta konsep untuk modul 1.1 ini yang kami sudah sampaikan sebelumnya. Mulai dari tujuannya, kita harus memahami Bapak Ibu ya, ini hanya cuma mengulang, ini sudah disampaikan. Kemudian ini ada potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial sampai masa kini, kerangka pemikiran KHD seperti dasar pendidikan, tadi kan sudah disampaikan juga, Montessori, Probel, dan Taman Anak. Kemudian asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, ini ada pendidikan, kemudian ada pengajaran. Kemudian dasar pendidikan yang menuntun, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian ada budi pekerti. Ini semua sudah disampaikan tadi. Mudah-mudahan ini semua nanti kita akan pelajari, kita akan dalami untuk lebih bermakna lagi. Nah, sekarang Bapak Ibu, aktivitas sesi diskusi kelompok. Untuk aktivitas diskusi sesi kelompok ini, Bapak Ibu, ya, mungkin baiknya kita bagi 3 ya, karena ada 10 orang ya dalam satu kelompok ini. Jadi kita bagi 3, kita bagi kelompok dulu. Yang akan dibahas, yang akan didiskusikan ini yang 3. Ya. Ini yang kita bahas nanti dalam diskusi. Bapak Ibu, apa kekuatan konteks sosial kultural di daerah Bapak Ibu sejalan dengan pemikiran KHD? Kemudian bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid, kemudian sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, sepakati satu kekuatan pemikiran KHD dalam satu kelompok ini nanti Bu ya, menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Bapak Ibu sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Bapak Ibu yang dapat diterapkan. Jadi ini ada 3 yang perlu didiskusikan. Jadi untuk yang pertama, kita akan bentuk kelompok dulu Bapak Ibu ya, bertiga.
33. Yang kemarin pun untuk lesnya kemarin. Jadi kita mulai dari Ibu Ermayani. Ibu Ermayani, Ibu Resti, dan Ibu Dewi. Itu kelompok pertama ya. Ya, Ibu. Kemudian Ibu Dewi. Yang pertama. Untuk kelompok 2, Pak Aris Wahyudi, Pak Aris PP juga, CGP juga ya. Pak Aris mana Pak Aris? CGP itu Bu, CGP itu Pak. Iya Bu, iya Bu. Saya suaranya Pak Aris. Pak Aris Wahyudi, kemudian Ibu Samsidar dan Ibu Nirwana. Pak Aris, Bu Samsidar, Ibu Nirwana. Kemudian yang ketiga, Ibu Andi Alfira. Kemudian Ibu Niswati. Bu Sri Raja. Apa lagi satu? Bu Rosma ya. Bu Rosma, Bu. Ya, Ibu Rosma. Dan tidak apa-apa ya, kelompok 3 yang 4 orang. Nanti untuk berikutnya kita gilir lagi. Untuk kelompoknya supaya bisa kita saling kenal ya, karena tidak satu sekolah. Jadi saya ulang, Bu, untuk kelompok pertama Ibu Erna, Ibu Resti, Ibu Dewi. Kelompok 2 Pak Aris. Pak Aris ya yang paling ganteng di sini karena sendiri. Pak Aris, Bu Samsidar dengan Ibu Nirwana. Kemudian untuk kelompok 3 Andi Alvina, Niswati, Bu Sri Raja dan Ibu Rosni. Oke, Bu. Jadi ini yang mau didiskusikan. Tabe izin dulu. Jangan dulu masuk di room sebelum saya persilahkan, karena saya mau sematkan dulu langsung di grup ya. Itu linknya masing-masing kelompok supaya bisa nanti masuk, karena ini aku yang dipakai bukan akun saya, jadi harus kita hati-hati bagaimana untuk mengaturnya.
Belum nampak untuk kelompok 1. Ini link yang masuk Ibu, linknya untuk kelompok 1. Iya. Tapi iya. Jadi kami buka di situ Ibu. Iya, kelompok 1. Kami buka link itu Bu ya untuk kelompok 1 ya Bu. Iya. Ini kelompok 2. Bentar saya masuk. Kelompok 2. Kelompok 3 sebentar ya. Ini kelompok 3. Silakan ada di grup ya linknya. Silahkan ada yang memimpin diskusinya ya. Jadi ini linknya. Silakan Mbak Ibu, ada yang memimpin diskusinya. Kelompok 2. Sebentar, saya belum rekam. Saya belum buka rekamannya. Oke, ini kelompok 2 ya, Pak Aris. Kelompok 1. Kelompok 1 belum ya? Sampai di laptop saya Ibu linknya ini tidak biru. Saya sudah copy juga, sudah copy ke ini lain, tapi masih belum biru Bu. Jadi belum bisa buka. Saya keluar saja, saya ulang. Iya Ibu. Untuk Ibu Sri Rajawan ada di kelompok 3 Ibu. Ya.
Kurang tahu ini Bu, kenapa cuma link yang kelompok 1 tidak mau terbuka, yang lainnya biru Ibu. Tapi kalau di HP warna biru. HP laptop saya yang bermasalah ini. Bagaimana ya? Nggak bisa Ibu. Coba Ibu, kita copy saja linknya, terus kita masukkan ke Chrome. Ke Chrome, oh jadi. Ctrl C. Aduh, loading lagi. Jaringan lagi. Tidak bisa Ibu. Nggak bisa Bu. Nggak bisa Bu masuk.
Kenapa saya tidak bisa masuk di linknya? Waduh. Keluar dulu dari Zoom utama. Keluar Kak dulu, baru masuk lagi di anunya. Di sini yang link yang kirim Ibu. Pak Aris. Keluar Kak dulu. Atau bagaimana? Enggak biru saya, itu yang lain tuh yang kelompok 2, kelompok 3 biru, yang kelompok 1 tidak biru. Baru ku copy ke ke Google Chrome enggak bisa juga. Bagaimana itu? Saran bisa mungkin Ibu yang grup 3 live, kelompok 2 3 live, kelompok 1 tetap di ruangan ini saja karena iya, karena saya bermasalah no kok. Kelompok 1 mungkin di sini di ruang utama, kelompok lain kan bisa kayaknya terbuka jadi laptopnya. Toh Pak Aris toh? Bagaimana Ibu? Mana Ibu? Ibu Fasil, Bu Andi Astati. Mohon petunjuknya. Mungkin di grup yang 1. Tapi Ibu fasilitator, kami dari kelompok 1 tidak bisa bergabung memang Ibu. Yang 3 orang tidak bisa terbuka memang linknya Ibu. Aduh, nggak bisa kayaknya masuk ini. Mohon maaf juga Bu, kalau masalah teknis begitu kami juga bisa membantu bagaimana karena link Ibu Fasil yang buat. Jadi bagus tadi solusinya itu barangkali yang link pertama kita tetap di room besar. Yang breakout itu yang itu saja yang sudah bisa terbuka yang 2 3. Tapi yang 3 orang memang Ibu tidak bisa. Yang 3 orang ini kami yang dari kelompok 1 memang tidak ada bisa buka Ibu. Memang mungkin linknya yang bermasalah. Di sini di ruang utama kita diskusi karena sudah keluar nih yang lainnya toh. Jadi kita diskusi di sini. Iya. Di sini makin diskusi karena keluar yang lain. Iya Ibu. Di sini makin mulai diskusi Pak. Ada yang 1 orang yang memandu. Saya panggil dulu paling temannya itu yang kelompok Bu Di. Dia mau tahu mungkin. Saya panggil dulu yang kelompok 1 Ibu Irmayani. Tapi Ibu Irmayani. Ibu Irmayani dengan Ibu Resti. Ya. Ibu Resti sudah ada juga. Oh, siapa tahu bergabung di kelompok lain. Sudah 2 kali salah kamar Ibu. Ibu Resti sama Ibu Ermayani. Tabe Ibu Resti. Monitor saya masuk. Ibu Resti dan Ibu Ermayani.
Ibu Resti dan Ibu Hermayani bergabung. Bu Dewi, ada link baru di grup. Oh iya Bu. Oh iya Bu, ya. Saya bergabung di situ Bu Dek. Iya Bu, siap Bu. Assalamualaikum. Tabe Pang. Bu Resti, ada link baru Bu Resti di grup, bergabung di situ. Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Resti, oke tadi, jadi baru masuk lagi, baru lagi kembali. Kena? Iya Ibu. Siap Ibu. Tersisa Ibu Resti ini Bu. Ibu Hermayani lagi. Ibu Hermayani kelompok 1. Hermayani sudah hadir Ibu. Ibu Resti yang belum hadir, belum masuk ini. Baru mau login Ibu. Tadi terlempar katanya. Off ke tadi laptopnya. Oh iya. Bu Resti bergabung, ada link baru di grup Bu Resti. Halo Bu Resti, ada link baru di grup. Bu Resti ada link baru di grup. Sementara berjuang Ibu tadi mati HP-nya kayak laptopnya, jadi baru di-on-kan kembali Ibu. Menunggu Ibu Resti dulu.
Jadi menunggu Bu Resti nih. Baru login kembali. Oh, tadi laptopnya kayaknya. Sisa kelompok tadi yang belum mulai. Alhamdulillah. Iya. Dimulai main Ibu? Bagaimana? Dimulai sekarang? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fasilitator, Ibu Andi Astati, yang saya hormati Ibu JPP, Ibu Mayani, dan Ibu Resti. Alhamdulillah, hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa bergabung di ruang kolaborasi ini dalam kelompok 1, di mana kita akan berdiskusi mengenai sosiokultural yang sejalan dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantoro. Jadi kita akan kenali nilai-nilai luhur kearifan lokal, budaya daerah kita masing-masing. Kalau Ibu Ermayani asalnya dari mana? Ibu Ermayani? Ya, dari Pontotiro. Kalau Ibu Resti? Ibu Resti? Tapi Ibu Resti? Kalau kamu dari mana? Kita mau bicara mengenai kearifan lokal daerah masing-masing kita. Pontotiro, Pontobahar. Saya juga orang Pontotiro. Ibu Resti dari mana? Ya. Baik, yang akan kita diskusikan ini mengenai kearifan lokal budaya daerah. Jadi mengenai kearifan lokal yang ada di daerah atau memilih dari salah satu daerah kita atau bagaimana? Kalau saya kan tinggal di Pontobahari. Ada Ibu Mayani dulu, tiba-tiba sorry nih. Begini mungkin ini kan berbicara mengenai kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini daerah kita berbeda-beda. Pontotiro kearifan lokalnya itu seperti apa, Pontobahari seperti apa. Jadi kita di sini ingin mengambil suara yang terbanyak. Bagaimana kalau kearifan lokalnya kita berpusat di daerah apakah di Pontotiro atau di Pontobahari. Kalau saya kan tinggal di daerah Pontobahari. Nah, kalau kearifan lokal yang ada di Pontobahari itu yang terkenal di sini adalah pembuatan perahu pinisi. Nah, di sini tapi bukan pembuatan perahu pinisinya, tapi masalah anyorong lebihnya yang mau saya angkat. Bagaimana Ibu Ermayani dan Ibu Resti? Nah, kalau di Pontobahari kan memang itu yang paling ini familiar ya, yang paling memang legendaris sampai sekarang, melegenda.
Bagaimana Ibu Hermayani? Atau siapa tahu di Bentotiro mungkin ada ilmu juga yang mau perahu pinisi apa itu? Nah, ya. Jadi tentang perahu pinisi saja. Ibu Resti, bagaimana Ibu Resti? Kenyalakan anu tak speaker tak sayang? Nggak kedengaran. Ibu Resti, speaker tak Ibu Resti? Ya. Iya, iya. Bagaimana? Bagaimana Ibu Resti? Pembuatan perahu. Jadi setuju dengan ini ya. Ibu Resti dari Bontobahari juga? Ibu Resti dari Bontobahari? Ah, Bulukumba Kota, tapi kenal dengan selalu mendengarkan tentang perahu pinisi toh? Ibu Resti? Ya, jadi sepakat ya. Ya, kalau begitu sepakat kita ambil tema Anyorong Lopi atau pembuatan perahu pinisi? Pembuatan perahu pinisi atau Anyorong Lopi? Kalau pembuatan perahu pinisi terlalu apa ya? Lama, jauh apa banyak yang akan dijelaskan mungkin ya. Anyorong Lopi saja. Bagaimana kalau Anyorong Lopi? Hah? Nah, ini besok, kalau besok kan sudah dipresentasikan. Bagaimana Ibu Herman? Pembuatannya, anyorongnya. Kalau saya anyorong, saya lebih ke anyorong lopi. Anyorong lopi. Pada saat sudah selesai proses pembuatannya, proses anyorong lopinya, ya anyorong lopi. Menarik, menarik ya, istilahnya menarik. Lebih dikenal anyorong lopi. Itu saja, setuju? Nah, ini yang akan kita diskusikan mulai dari proses apa itu neurolopinya. Yang pertama ada kalau neurologi ada yang namanya baca doa kan? Nah, ada baca doa, barsanji ya, barsanji. Ada barasanjinya. Nah, ini yang akan kita cari ini. Bagaimana Ibu Hermayani setuju ya gini kalau masalah neurologi? Siapa tahu di Bentotiro mungkin tentang apa namanya makam Dato' Tiro, tentang Dato' Tiro itu bisa juga. Atau apa ini? Di Bulukumba Kota apa itu Bu Resti? Bingung kiranya masalah apa? Masalah neurologi. Pembuatannya boleh juga ya, bisa juga pembuatan perahu pinisi di boleh. Kalau pembuatan lopinya kan proses dari awalnya kita membuat lopi itu sampai selesai. Kalau anyorongnya sudah selesai lopi itu dibuat, tinggal anyorongnya membawanya ke laut. Itu butuh proses. Iya. Saya lebih setuju. Iya, sudah selesai perahunya, tinggal bagaimana cek itu kan untuk membawanya ke laut itu butuh usaha, itu perlu turun tangan sang dukung itu sebenarnya saya angkat. Perlu dukung di situ. Ada kepercayaan orang di ini toh yang di galangan kapal itu bahwa nggak bisa itu kapalnya dibawa ke laut kalau tidak ada bantuan dari spiritualnya, dukungnya, sandronya istilahnya. Jadi ya tradisinya memang selalu ada itu, dukung itu, disertai dengan baca doa. Nah, ini yang saya merasa tertarik untuk mengangkat itu. Jadi bagaimana Ibu? Setuju? Kita bahas mengenai Anyorong Lopi. Anyorong Lopi. Kita akan jalan-jalan ke Galangan kayaknya belum ini. Ya kebetulan saya juga kenal beberapa di sini yang teman yang ini ya, yang yang kenal mengenai proses pembuatan kapal sampai Anyorong Lopinya. Ada juga satu sekolah itu yang membuat kapal juga.
Jadi saya bisa bertanya sedikit mengenai proses anyorongnya itu seperti apa. Kemudian kan banyak informasi yang bisa ada referensi, banyak referensi yang bisa kita temukan. Jadi mulai sebentar mungkin kita akan bahas mengenai proses anyorong lupinya itu seperti apa, kemudian melibatkan siapa saja, apa-apa saja yang dilakukan oleh pemilik lopi kapal ini dalam proses saya memang sengaja tidak menggunakan kata mendorong. Begini Bu, saya ingin menggunakan kata anyorong karena memang yang populer itu walaupun kita menggunakan bahasa Indonesia baku, tapi di sini kata anyorong itu saya suka kata itu anyorolopi. Jadi saya ingin judulnya anyorolopi. Walaupun di dalamnya kita menggunakan bahasa Indonesia, cuma judulnya saja anyorolopi. Bagaimana Ibu? Setuju ya? Anyorolopi mungkin semua orang tahu, Ibu Fasil juga tahu mungkin anyorolopi. Kalau tidak tahu, kami sampaikan Ibu, kalau artinya adalah mendorong perahu pinisi itu istilahnya. Cuma saya ingin lebih suka judulnya adalah menarik perahu ke laut. Tapi saya ingin memberikan judul menggunakan bahasa daerah, termasuk juga kearifan lokal, toh Ibu Irmayani. Nah, jadi kita gunakan anyorong lopi. Ya. Ya. Heeh. Nah. Pembuatan? Menggabungkan maksudnya? Kalau dimulai dari proses pembuatan sampai anyorong itu terlalu banyak yang harus kita bahas. Proses pembuatan kapal pinisi itu sangat banyak yang akan kita, mungkin slide-nya sampai 30 slide itu kalau kita buat ini ya, buat bahan presentasi Bu Hermayani. Tapi kalau masalah anyorong saja, nah, menarik kapal saja itu mungkin bisa paling 10 slide lah sudah bisa. Tapi kalau Ibu bisa, kita bisa bagi tugas, mungkin Ibu Hermayani dan Ibu Resti mencari bahan referensi untuk pembuatan kapal, saya yang anyorong, bisa gabungkan itu bisa, tidak masalah. Kan kita bisa bagi tugas, ya. Iya, betul. Ya, jadi maunya mulai dari proses pembuatan sampai pada menarik perahu finishingnya ya, gitu? Iya. Banyak deh, mungkin. Ya, oke. Jadi ya, terus pembuatan apa juga nyorong, masalah nyorong. Ya bisa, ya bisa juga. Betul ya, proses pembuatan perahu pinisi. Ya bisa. Iya. Bisa. Kalau bagian anyorongnya saya yang buat slide-nya. Saya yang buat itu untuknya. Jadi untuk proses anunya saja, pembuatannya berbagi tugas lagi sama Ibu Resti. Iya. Kalau bagian anyorongnya saya yang buat.
Saya itu cuma punya suami orang bentuk bahari, saya orang bentuk tiro juga sama jadi sayang. Saya orang gila-gila, cuma saya tinggal di bentuk bahari. Mengenai proses pembuatannya awalnya dari mana apa? Tapi dia yang membuat ini, bermain yang ini. Proses pembuatannya bisa jadi mungkin cari di adalah beberapa referensi mungkin di internet kah, atau untuk sebutannya dia ada di YouTube kayaknya. Di YouTube itu anunya proses pembuatan perahu pini sih. Mulai dari apa pertamanya tuh? Tunasnya ya? Lunas ya? Mulai dari lunasnya, lunas dulu, ada lunas namanya. Lunas, kemudian membuat papannya yang seperti ini, lunas dulu toh, lunas, kemudian ini untuk papannya, gitu dulu. Kemudian ada gading. Nah ini ada yang menuntun ini di sini, ada suami yang menuntun ini. Aduh, itu. Iya. Tapi begini ya Ibu Irma dan Ibu Resti, kalau kita bahas mengenai proses pembuatannya banyak sekali itu. Kalau proses pembuatan kapal mungkin enggak satu secara singkatnya saja, jadi singkat-singkatnya bisa jadi sampai pada oke. Singkatnya bisa aja. Karena tidak bagus juga langsung nyora sampai dibilang, kenapa langsung nyora? Mana proses pembuatan kapalnya ini? Betul juga ya. Iya betul. Itulah gunanya diskusi. Kalau saya pasti egois ke anyoro mau langsung. Nanti banyak lagi ya. Ternyata ya betul. Proses pembuatannya dulu. Dari proses pembuatannya, kemudian kita dorong, tarik ke perahunya kalau sudah selesai. Iya. Yang cari-cari makin informasi saya yang biasa di YouTube. Ya sebentar juga saya akan saya akan kasih masukan japri bagi saja mungkin di sebentar mengenai proses awalnya toh. Untuk bagi lainnya kita cari referensi saja di YouTube kah atau di mana toh? Iya. Apanya? Tiga-tiganya apa ya? Apa tadi itu kan? Hah? Yang mana? Apa? Jadi apa yang pertama tadi? Kita masih ingat? Nah itu kita ambil. Satu saja mungkin Mas. Iya, konteks sosial kultur daerah yang sejalan dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya. Iya. Ya, itu kita akan masukkan di bagian slide, di bagian anyorong. Saya gabungkan di situ dalam hal sejalan dengan pemikiran. Karena ini kan Pak Ki Hajar Dewantara ini kan membahas tentang kearifan lokal, di mana inginnya anak-anak ini tahu tentang kearifan lokal yang ada di daerahnya, bukan cuma fokus di pelajaran saja. Nah, disinilah kenapa dikatakan sejalan. Pada saat kita membuat provinsi, kan kita memperkenalkan kepada anak-anak bahwa daerah kita ini tempat pembuatan provinsi. Kalian harus tahu itu kearifan lokal ini. Kalian harus mengetahui tata cara bagaimana membuat perahu pinisi, bagaimana prosesnya menariknya ke laut, memperkenalkan kepada mereka. Jadi kan sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara kan tentang kearifan lokal, memperkenalkan supaya mereka tahu tentang kearifan lokal yang ada di daerahnya masing-masing. Iya, tentu saja. Ini yang namanya apalagi di bagian mendorong, menarik, menyorong lopi ini tidak bisa terjadi kalau tidak ada gotong royong. Masyarakat turun untuk membantu. Aduh, jaringanku tidak bagus kan? Gotong royong ada. Itu sudah masuk tentang pemikirannya Bapak Ki Hajar Dewantara itu. Gotong royong. Nggak bisa jadi kapalnya bisa didorong juga ke perahunya kalau tidak ada gotong royong.
Tidak, kalau itu tidak, tidak. Cuma didatangkan satu orang, ada satu orang memang yang dia bisa lah tahu tentang ritual-ritualnya itu, tentang tata cara mendorong ini. Kalau di sini ada yang dipercayakan, kalau tidak ada itu katanya tidak bisa. Biar seberapa orang yang ribuan orang yang ini tidak, kalau tidak ada ritualnya itu bapak yang satu itu, katanya tidak bisa. Jadi memang dia percaya, ada satu orang yang dipercaya bahwa orang ini dengan doanya bisa dengan gotong royong juga bisa tarik kapalnya ke laut. Seperti itu mereka percaya. Ada satu orang yang istilahnya di sini Sandro. Ada Sandro yang dipercaya. Ya iya. Kalau kita dikatakan Sandronya. Iya. Karena ada ritual-ritualnya. Kalau apa yang kedua itu, ya bukannya tidak sejalan di semua itu yang tiga itu? Iya. Bilang apa tadi? Bilang Ibu Pasin memilih atau ketiga-tiganya masuk? Kayaknya ketiga-tiganya masuk karena itu yang kedua masuk juga. Apa yang ketiganya Ibu? Tapi Ibu Resti, apa yang ketiganya tadi? Perpus kekuatan pemikiran berpusat pada murid. Ini kan tujuan utama dari pembelajaran tadi yang disampaikan Ibu Fasil, menemukan nilai-nilai luhur kearifan lokal budaya daerah. Jadi sudah masuk ini masalah, tujuan utamanya kan itu. Jadi kita berdasar pada kearifan lokal, nilai luhur kearifan lokal di daerah kita. Dan kita sudah memilih satu tema yang mana daerah Banto Bahari. Jadi saya rasa sudah cocok. Iya, tujuan pembelajarannya kan itu kan, kenali nilai-nilai luhur kearifan lokal budaya daerah. Nah, di sini kita akan memperkenalkan besok tentang tata cara pembuatan perahu pinisi dan proses anyorongnya ke laut, anyorong lopinya. Nah, kemudian kita tentukan apa judulnya, karena tadi kan saya sudah buat judul anyorong lopi, tapi ternyata ditambah dengan pembuatan kapalnya ini. Jadi kita buat, silakan Bapak, Ibu, apa judul yang tepat untuk ini? Judulnya apa untuk pembuatan dan proses anyorong lopi ya? Pembuatan dan proses pembuatan dan anyorong lopi. Proses pembuatan Iya, tentang kearifan lokal itu cocok. Pokoknya kita akan membahas tentang kearifan lokal, tentang daerah kita. Nah, kita akan sejalankan dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantoro. Itu kita akan buat slide-nya nanti. Kita akan masukkan pendapatnya, pemikirannya yang sesuai dengan apa yang kita buat dengan Ki Hajar Dewantoro. Sejalan, ini sejalan. Kita akan membahas tentang kearifan lokal. Iya. Ini itu judulnya dulu, proses pembuatan perahu pinisi, proses pembuatan dan proses pembuatan dan anyorong, proses pembuatan dan apa tadi yang bagus? Proses pembuatan dan anyorong lopi. Aduh, ini menggabungkan bahasa daerah dengan bahasa Konjo ini. Kalau saya kata satu judulnya anyorong lopi saja. Ini kalau sudah gabung sudah tidak tepat ini. Saja proses pembuatan kapal pinisi, itu saja. Nah, nanti di dalam kita bahas tentang anyorongnya. Bagaimana? Proses pembuatan kapal pinisi. Oke? Ya, proses pembuatan kapal pinisi. Tapi Ibu Pasil sudah. Mana Ibu? Ya, kami sudah menentukan judul Ibu. Tapi sudah lebih langsung dipresentasikan. Kita
Udah ada Ibu. Atau kita langsung buat bisa aja sebentar. Slide-nya, anunya, dipresentasikan besok. Ini sebentar slide-nya kita gabungkan atau dipisahkan? Digabungkan saja. Ya, satu orang yang membahas tentang proses pembuatan, satu orang yang membahas tentang nyorong. Kalau nyorong saya yang bahas. Kalau proses pembuatan, Ibu Irmayani. Kalau Ibu Resti memberikan dukungan, kayak Ibu Resti kan tinggal di Bulukumba Kota, tidak tahu tentang opini sih. Sudah saya kira opini sih Ibu Resti. Ya, ya bisa berkolaborasi lah dengan Ibu Resti. Kalau masalah nyorong ngopi saya yang akan ini besok. Yang buat sebentar saja untuk nyorong ngopi. Iya, judulnya kan satu. Judulnya proses pembuatan propini sih. Nggak mungkin lah slide-nya dibedakan, dipisahkan. Iya, begini, setelah saya kirimkan kayak sebentar slide untuk yang kan setelah proses pembuatan digabung kami dengan nyorong ngopi toh. Nah, saya kirimkan kayak sebentar linknya untuk saya buat di Canva, kita buat di Canva toh? Di Canva. Ya, oke. Sebentar saya kirim linknya untuk nyorong ngopi. Jadi kita langsung gabungkan. Atau kita gabungkan, kirimkan ke slide tak. Saya gabungkan di sini toh. Mana-mana kah? Dari kita, Ji. Iya. Maksudnya bagaimana Bu Irmayani? Bagaimana maksudnya? Iya, cari gambar-gambar perahu ini sih banyak itu proses pembuatan banyak proses pembuatannya. Iya, iya. Saya juga nanti akan mencari gambar-gambar yang yang menarik kapal, nyorong lopinya banyak itu bisa kita temukan di Google ada, semua ada. Tapi kalau mau yang aslinya bisa kita datang ke Bantu Bahari mendokumentasikan langsung proses pembuatan ini sih. Saya bisa jika besok pagi kan sore besok buat presentasi gitu bisa aja foto-foto dulu sambil ku foto diriku juga. Banyak di Google. Kalau mau yang lebih cantiknya tahu ada di Google. Iya, kita cuma menjelaskan saja tentang bahwa di kearifan lokal yang ada di Bantu Bahari itu adalah tentang proses pembuatan provinsi. Itu memang yang paling melegenda di sini di Bantu Bahari. Sebenarnya kalau di Bantu Tiro itu Ibu Irma, itu makam Dato Tiro juga bagus. Makam Dato Tiro, kita kenal gitu itu makam Dato Tiro. Itu juga di mana orang-orang percaya bahwa kalau ke sana kemudian membuat perjanjian, berdoa di sana, membuat di kuburan itu katanya akan terkabulkan. Nah, itu bisa sebenarnya diangkat. Tapi sudahlah kita sudah menentukan topik ya, proses pembuatan perahu pinisi. Macam itu, Bu Dik. Ya. Bagaimana? Sudah setuju? Oke. Jadi kita bagi tugas Ibu Irmayani dan Ibu Resti berkolaborasi membuat tentang proses pembuatannya. Saya yang akan buat mengenai mendorongnya ke laut ya, proses pembuatannya. Ya, nyorong. Ya usah mungkin terlalu lebar, nggak usah terlalu panjang nih. Sama lama besok itu presentasi. Iya, dijelaskan sedikit toh tentang proses pembuatannya seperti apa. Saya juga sebentar kelas jaki itu masukan-masukan, ku japri jaki itu tentang hal-hal yang pentingnya atau yang memang harus ada dalam pembuatan provinsi. Biasanya kan kalau di Google kan memang terbatas itu informasi yang diberikan, tapi kan saya bisa bertanya dia memang yang pakarnya yang buat provinsi tentang apa itu yang memang betul-betul harus mendasar bahwa ini harus ada. Apa yang pertama dulu yang memang pokoknya yang intinya misalnya ya, yang itu. Sebentar bisa japri mengenai itu tentang itu bahwa itu harus diadakan itu tentang proses pembuatannya. Semoga tidak ada yang sama temata di kelompok lain. Ada 3 kelompok toh. Kalau ada sama temanya tentang pilih, kebetulan yang lain mungkin ada orang Bantu Bahari toh. Bisa jadi. Hah?
Ibu Niswati juga kayaknya. Ya siapa tahu provinsi juga ambil. Tapi Ibu Fasil. Nah, lihat jadi gini Ibu Fasil. Maksudnya nggak dengar dari hah? Jadi tapi bisa bertanya toh bilang kalau ada tabe Ibu fasilitator Ibu Andi Astati tabe Ibu mau bertanya tabe Ibu seandainya judul yang sudah kami angkat atau tema yang kami angkat itu sama dengan kelompok lain, apa tidak masalah Ibu? Oh, tidak bagus ya. Tabe Ibu, jaringan mungkin masalah. Tabe Ibu mau bertanya, seandainya kami kan sudah mengambil judul bahwa judul kami untuk kearifan lokal adalah proses pembuatan perahu pinisi. Seandainya besok pada saat presentasi ternyata ada tema yang sama dengan kelompok lain, apa itu tidak masalah Ibu? Kedengaran Jibar Mayani? Iya, tapi Ibu Andi, tapi Ibu tapi Ibu tidak kedengaran Ibu. Iya. Kenapa Bu? Seandainya Bu, kami besok pada saat presentasi ternyata ada dari kelompok lain yang temanya sama, yaitu kami kan sudah mengambil tema tentang proses pembuatan perahu pinisi. Kalau seandainya ada kelompok lain yang sama temanya, apa tidak masalah Ibu? Mungkin Bu enggak terlalu kedengaran. Enggak jelas. Iya, tapi sudah kedengaran? Bisa? Ya, halo. Kedengaran Jibar Mayani, Ibu Resti? Kedengaran? Ya. Begini Bu, kami dari kelompok 1 sudah menentukan judul. Kalau judul presentasi kami tentang kearifan lokal itu adalah proses pembuatan kapal pinisi. Seandainya besok ternyata ada dari kelompok lain yang sama temanya, apa itu tidak menjadi masalah, Ibu? Tidak jadi masalah Bu, karena kan prosesnya tergantung dari bagaimana melakukannya itu. Oh ya, oke Bu. Karena kan apalagi sama-sama satu daerah kan seperti itu. Takutnya juga seperti itu. Kalau kami dari kelompok ini Bu 30 itu kelas 30 banyak dari Bonto Bahari. Siapa tahu mengambil tema yang sama. Enggak apa-apa. Mungkin ya. Enggak apa-apa sama tapi mungkin ada hal-hal yang lain yang berbeda bisa dimunculkan. Iya, oke Bu. Siap Ibu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Iya. Jadi bagaimana teman-teman? Teman-teman guru hebat sudah sepakat ya? Ya. Jadi Ibu Irmayani, Ibu Resti membuat tentang proses pembuatannya. Saya yang akan membuat mengenai nyorong lopinya. Jadi proses pembuatan Ibu sampai pada nyorong lopi akan kami bahas besok, insya Allah. Ya, cukup mungkin boleh? Jam 5 minimum. Bisa dikembalikan mungkin. Jadi untuk diskusi hari ini sudah selesai, tinggal membuat hasil untuk hasil diskusinya kita akan buat sebentar untuk dipresentasikan besok. Seperti itu Ibu. Jadi untuk kegiatan diskusi hari ini saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana yang kelompok lain ini? Yang sudah bisa kembali ke besar ya. Bisa kembali ke peran utama Ibu ya? Siap Ibu. Kembali mungkin ke peran utama, Dik. Coba. Kembali ke peran utama yang tadi.
Ya, saya tutup ini, Budi. Kalau sudah, karena memang waktunya ini hampir habis. Ya, 3 menit lagi. Ya, nanti lupa buka puasa, Bapak Ibu. Nanti lupa buka puasa. Bisa kembali ke room besar. Kembali lagi Bu Irma, Ibu Resti, kembali ke forum utama. Sudah tarwih, sudah sholat tarwih juga bisa room sama teman yang lain. Lagi 3 menit waktunya. Sudah boleh kembali ke room besar ya. Nanti lupa buka puasa. Oke. Baik, Bapak Ibu sudah kumpul semua di sini. Saya dengar saya dengar diskusinya seru semua ya. Alhamdulillah, semoga besok kan ada sesi kedua, yaitu sesi presentasi setiap kelompok. Jadi dipersiapkan nanti setiap kelompok siapa yang presentasi, siapa yang menjawab, siapa yang mencatat, begitu juga sebaliknya. Jadi semua dapat bagian. Nanti begitu juga dengan kelompok lain. Ketika kelompok lain presentasi, maka kelompok lain memperhatikan. Siapa tahu ada hal yang kurang dipahami atau kurang setuju atau yang perlu dilengkapi, itu bisa memberi masukan kepada kelompok yang lain sesuai dengan pendapatnya. Begitu juga dengan kelompok lain. Ini untuk besok. Mohon maaf ya Bu, karena ini mengambil waktunya hampir berbuka puasa. Tapi mudah-mudahan puasanya berkah, ilmunya juga berkah untuk hari ini. Apalagi ini adalah hari bulan suci Ramadan untuk kita semua, tapi tidak rasa puasa akan sampai 1 hari. Mudah-mudahan kita bisa bertemu muka langsung nanti kapan-kapan ya. Kalau ketika yuk ke Sopeng atau kebetulan ke Makassar, ketemu di Makassar bisa, atau kapan saja
kita bisa bertemu langsung karena ini hanya cuma lewat virtual saja. Saya atas nama pribadi mohon maaf ketika ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Apa yang saya sampaikan, saya ini adalah manusia biasa, tidak luput dari kehilapan, tidak sempurna, hanya Allah yang sempurna. Tetapi apa yang saya sampaikan itu adalah hanya sampai di situ kemampuan saya yang perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu. Tapi dalam hal ini, dalam kegiatan kita ini, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Mari kita saling menguatkan, mari kita saling memberi. Saya kira ini yang saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka kameranya, kita foto bersama lagi. Satu, dua. Ya. Bapak Ibu, jadi waktunya besok juga masih seperti ini ya. Untuk presentasinya di setiap kelompok, ada 3 kelompok yang presentasi, waktunya nanti akan kita tukar. Mungkin pada modul berikutnya kelas 30 lagi yang jam 1, kelas 9 lagi. Jadi kita gantian. Gantian seperti ini. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Silakan istirahat, selamat berbuka puasa semuanya. Bu. Hanya Bu di grup ya KB. Iya, sebentar. Silakan istirahat, saya stop share ya Pak. Itu apa? Lokal aku ngambek nak. Ngambek. Kamu itu ke situ jadi. Dia ke mata-mata mama. Malam ini kita ngambek di kampus. Soal ini kita ngambek. Maga. Sama kita. Magina? Soal ini kita ngambek di kampus. Ini mana nanti tu dong? What kementerian ini? Ini karena dia nanti sudah mencelamnya. Kalau bahasa aku bukan, aku tahu kok. Ini karena turun bukan? Iya, taruh. Karena boleh tuh kita di ujian, mana? Kamu kan kalau ujian. Ya nak.